Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melakukan konfigurasi, VLAN, virtual virtual local area network, ya. Jadi, apa sih fungsi VLAN itu? VLAN itu fungsinya untuk, memecah satu broadcast domain menjadi beberapa broadcast domain. Broadcast domain itu adalah, apa namanya, eee, jadi suatu jaringan ya, suatu jaringan yang, ketika kita mengirim satu pesan, maka pesan itu akan di-broadcast ke semua perangkat yang ada di situ ya. Misalnya di sini nih, ada di sini ada switch ya, sebelum dipecah menjadi 2 bagian warna ini ya, sebelum dipecah dia menjadi satu broadcast domain, artinya ketika ada pesan yang masuk ke switch, maka pesan itu akan di-broadcast ke semua perangkat Eee, yang ada di switch ini kecuali yang tempat masuknya pesan tersebut, oke. Nah, dengan membuat VLAN, maka broadcast domain-nya bisa dipecah menjadi beberapa sehingga, eee, pesan tadi kalau ada pesan yang masuk, maka akan terbagi menjadi beberapa broadcast domain ya. Jadi tidak saling intervensi ya. Jadi kalau eee larinya ke VLAN ini, maka di-broadcast ke sini aja, ya, yang di sini tidak akan menerima, seperti itu. Jadi salah satu fungsinya adalah untuk, pengaturan sih, pengaturan jaringan ya, pengaturan pengaturan jaringan, supaya walaupun misalnya berbeda tempat itu bisa, tetap, terkoneksi, beda lantai bisa terkoneksi dengan diasumsikan seolah-olah berada dalam satu jaringan, eee, fisik ya, padahal, hanya secara logikal, seperti itu. Nah, kita akan membuat konfigurasi seperti ini ya. Jadi yang sederhana dulu ya. Kita akan buat, topologi seperti ini, ada switch satu, kemudian interface-nya ada 4 ya, yang menghubungkan, 4 buah PC. Jadi ceritanya di sini ada switch nih di lantai 1 gitu ya. Di lantai 1 akan dipecah menjadi 2 VLAN. Yang di sini bagian jurusan, yang di sini bagian BAK, seperti itu. Oke, sekarang kita mulai dari awal aja bikin konfigurasinya. Ini kita hapus-hapus dulu semuanya. Oke, untuk kotak ini warna pink sama hijau juga kita hapus satu untuk menghemat ya, jadi tidak semua kita hapus. Cara menggambarnya itu seperti ini, kita pilih di sini, terus pilih warnanya, misalnya di sini warna pink, oke, kita tarik dari sini. Nah, oke, jadi untuk membedakan bahwa di sini ada 2 VLAN nantinya, ini VLAN 10, VLAN 20, alamatnya jaringannya 192.168.10, yang ini 20. Oke, sekarang kita buat, device-nya, kita pakai switch 2960 taruh di tengah. Kita tambahkan PC 4 buah, 1 di sini, lagi di sini, 1 di sini, 1 di sini. Oke, kita kasih medianya ya, hubungan, PC dengan, switch itu menggunakan kabel ini nih, copper straight through. Oke. Nah, untuk, interface di switch-nya kita pakai berurutan aja, yang di sebelah sini kita pakai 01 sama 02, yang di sebelah sini kita pakai 03 dan 04. Oke, kita pakai fast ethernet 01, yang satunya lagi yang di sini kita pakai fast ethernet 02, ya supaya mudah diingat, mudah dikonfigurasi. Yang di sini, di VLAN ini kita pakai, interface di switch-nya 03 dan 04. Ini 03, satunya lagi di PC ini
interface switch-nya pakai fase Ethernet 04. Oke, seperti itu. Nah, sekarang yang paling gampang itu kita konfigurasi dulu masing-masing PC. Ya, ini kita kasih alamat 11, ini 12, ini 21, ini 22. Oke. Desktop, IP configuration, 192.168.1.1. Oke. Gateway-nya belum ada ya, kita nggak pakai router, jadi pakai switch saja. Ini kita kasih 192.168.1.2. Oke. Ini yang tadi 11 ya. Oke, 11. Ini 12. Oke, sekarang ini 21. Desktop, IP configuration, 192.168.2.1. Oke. Terus yang ini 2.2. Desktop, IP configuration, 192.168.2.2. Oke. Sudah terkonfigurasi semua. Nah, sekarang kita pasang ininya di sini. Command line interface mau masang itunya apa namanya setting VLAN-nya enable ya. Pertama kita kasih nama VLAN-nya dulu. Masuk configure terminal dulu. Configure terminal. Terus kasih nama ya VLAN yang pertama VLAN 10. Kita kasih nama jurusan. Oke. Exit. Kita bikin VLAN yang kedua yaitu VLAN 20. Kita kasih nama BAK. Oke, itu sudah. Jadi kita lihat di sini. Ini sudah kita kasih di sini sudah kita setting VLAN 10 sama VLAN 20. Sekarang tinggal kita pasang masing-masing interface ini. Aksesnya kemana? Dua interface ini 01 sama 02 aksesnya ke VLAN 10, 2 di sini ke VLAN 20 ya. Kita exit kita ke interface ya. Interface fast Ethernet 01 oke. Kita kasih switch portnya aksesnya ke VLAN 10 ya. VLAN 10 seperti itu. Nah, itu kita sudah mengkonfigurasi internet fast Ethernet 01 yang ini mulai nyala nih. Fast Ethernet 01 nih aksesnya ke VLAN 10. Oke, sekarang yang atasnya 02. Exit dulu. Masuk ke interface Fast Ethernet 02. Kita kasih switch portnya akses ke VLAN 10. Nah, itu mulai orange, mulai nyala ya. Switch portnya seperti itu. Nah, tinggal satu sisi lagi yang di VLAN 20 kita exit dulu. Exit. Nah, tadi kita kan mengkonfigurasinya satu persatu ya. Fast Ethernet 01, Fast Ethernet 02. Bayangkan kalau misalnya di switch ini ada banyak yang harus dikonfigur ya. Tentunya capek kalau kita konfigur satu persatu ya. Misalnya di sini ada 10 PC ya. Ada bukan 10 PC, 10 interface yang harus dikonfigurasi dengan perintah yang sama ya, cuma beda interface-nya aja. Itu kita bisa pakai range ya. Jadi kita masuk ke sini interface pakai range ya. Range lalu
interface-nya apa, fast Ethernet. Di sini 03 dan 04 yang mau kita configure. Jadi kita pakai range 03 sampai 04 seperti itu. Kalau misalnya ada 03 sampai 010 gitu, tinggal 03 sampai 10 seperti ini. Karena cuma ada 2, 03 sama 04, kita pakai range-nya 03 sampai 4. Enter. Lalu kita kasih switch perintah switch port akses ke VLAN 20. Oke, jadi dengan satu perintah ya, satu perintah kita bisa langsung mengkonfigur 2 interface sekaligus ya dengan menggunakan ini range. Oke. Itu sudah bisa itu ya. Ini sudah bisa, coba kita tes koneksi, ini tunggu hijau. Nanti tes koneksi, coba tes dari sini ke sini harusnya bisa, lalu dari sini ke sana nggak bisa. Oke. Ping ke 192.168 10 berapa ininya? 1 ya. 1 titik yang atas itu 1.1 kalau nggak salah. Apa 1.2? Ini bisa ya. Kalau 1.2 ke dirinya sendiri, nah bisa. Oke, tapi kalau menyeberang ke VLAN 20, yaitu ke 21 atau 22, dia nggak mau. Kan? Tidak mau. Request timeout. Oke, kalau kita coba 22 juga pasti nggak mau juga ya. Oke, seperti itu. Nah, terus kita bisa show di sini, show VLAN yang sudah kita setting. Exit. Ya, show VLAN brief. Nah, kita bisa lihat di sini yang sudah kita setting tadi. Jadi yang sudah kita setting ini VLAN 10, namanya jurusan, kemudian di-assign ke port FA01, Fast Ethernet 01 sama 02. Untuk VLAN 20, namanya BAK, di-assign ke interface Fast Ethernet 03 dan 04. Itu dia yang sudah dibikin. Nah, memang di sini ada beberapa default ya. Ini VLAN 1, default semua port-port yang tidak digunakan otomatis ada di sini, ada di VLAN 1 ini. Jadi di switch ini ada beberapa port nih, ada port gigabit, ada fast ethernet, banyaknya sampai 24 fast ethernet, tapi yang kepake cuma 4, berarti ada 20 yang nggak kepake, otomatis secara default ditaruh di VLAN 1. Lalu di sini ada 1002 sampai 1005 ini default untuk FDDI ya, fiber distributed ya, terus token ring ya, itu dia. Jadi kita sudah berhasil mengkonfigurasi VLAN ya secara sederhana seperti ini. Nah, sekarang kita mau membuat VLAN trunking ya. VLAN trunking itu jadi misalnya ini kan tadi di lantai 1. Seandainya di lantai 2 juga ada VLAN seperti ini, terus kita mau menggabungkan keduanya, mau menghubungkan keduanya supaya tetap bisa saling berhubungan. Misalnya di lantai 2 itu juga ada unit kerja jurusan sama BAK gitu ya. Di sini kan ada nih ya, jurusan 1, jurusan 2, BAK 1, BAK 2, misalnya di lantai 2 juga ada seperti ini juga. Nah, maka kita bisa menghubungkan kedua switch ini dengan menggunakan satu interface lagi ya. Satu interface menghubungkan ke switch yang sama. Jadi coba kita gambar di sini, kita coba gambar bikin topologi yang baru. Persis seperti yang tadi ya. Jadi kita tambahkan switch di sini, terus beberapa PC, 4 lah ya.
Lalu medianya kita pakai copper Ethernet dari sini. Kita mulai dari yang paling rendah 01, terus 02, terus 03, terus 04. Oke, seperti itu. Terus kita kasih catatan di sini jaringannya sama ya, 192, 168, 10, yang di sini 192, 168, 2, 20. Oke. Jadi PC ini kita kasih IP 192, 168, 1.1. Oke. Yang ini 1.2. 1.2. Klik. Oke. Ini kita kasih 2.1. 192, 168, 2.1. Klik netmasknya. Oke. Ini 2.2. IP configuration ya, 192, 168, 2.2. Klik netmasknya. Oke. Nah, sudah. Sekarang kita configure VLAN-nya di sini sama seperti tadi. Masuk ke command line interface, enter beberapa kali, enable. Terus kita bikin ininya. Masuk ke configure terminal dulu, kemudian kita bikin VLAN-nya. Ya, VLAN-nya ada 2 ya. VLAN pertama 10. Kita kasih name jurusan. Oke, exit. VLAN yang kedua yaitu VLAN VLAN 20. Kita kasih nama BAAK. Oke, sudah kita configure VLAN-nya. Sekarang kita assign masing-masing interface-nya ya. Untuk akses ke VLAN-nya. Interface fast Ethernet 01. Oke. Kita kasih switch port-nya akses ke VLAN akses ke VLAN 10. Oke, oh ya, oke satu-satu ya, harusnya pakai range tadi jadi sekalian. Oke, nggak apa-apa. Interface fast Ethernet 02, switch port akses VLAN ke 10. Oke, exit. Sekarang kita VLAN sebelahnya, tapi kita pakai range aja. Interface fast Ethernet 03 sampai 4. Oke. Oh, ada yang salah. Interface fast Ethernet. Interface fast Ethernet 03. Benar kan? 03 sampai 04. Atau begini, sampai 04. Oh, nggak bisa. Coba fast Ethernet 0-3 sampai 4. Oh, kok nggak mau ya? Coba kita lihat. Ini fast Ethernet 04. Ini. Yang ini. Udah nggak kelihatan.
Nah, 03 dan 04 harusnya bisa. Oke, fase Ethernet 03 sampai 4. Oh, dia nggak mau. Fase Ethernet 03 sampai 4. Oh, dia nggak mau. Oke, satu persatu aja. 3, switch port, akses, VLAN 20. Oke, exit. Kita ke interface. Interface fase Ethernet 04. Kemudian ini akses VLAN 20. Oke. Nah, ini sudah oke. Kalau kita coba apa namanya? Show VLAN brief. Show VLAN brief. Kita bisa lihat di sini VLAN 10 jurusan portnya FA01, FA02, VLAN 20 BAK. Nah, persis sama dengan yang di sebelah, cuma ini bedanya ini switch di lantai 2. Ya, ini switch di lantai 2. Coba kita kasih ini dulu. Kasih nama switch-nya. Configure terminal hostname switch 2 S2. Oke. Yang ini kita kasih yang sebelah sini kita kasih juga nama ya, hostname. Sorry. Configure terminal hostname switch 1 ya. Oke, jadi switch 1 yang di sana switch 2. Switch 1, switch 2. Nah, bagaimana menghubungkan keduanya? Kita tarik satu port ke sini ya, dari sini ke sini. Ya, switch dengan switch itu menggunakan ini copper crossover ya. Kalau perangkatnya sama kita pakai yang cross. Nah, kita pakai yang 05 aja. Di sini juga pakai 05. Oke. Nah, kita bisa kecilkan sedikit supaya kelihatan ya. Nah, ini bisa ngeping ke sini, ini bisa ngeping ke sini, tapi belum bisa ngeping antar ini nih, walaupun sama nih ya ininya. Oh sorry, ini IP-nya harusnya dibedakan nih IP-nya nih ya. Karena nanti ini oke. Ini saya ganti, ini kan 112, ini 13 dan 14. Oke, saya ubah IP-nya. Yang ini 13. Oke, yang ini 14. Karena berada pada jaringan yang sama. Yang ini kita kasih 23. Yang ini 24. Oke. Jadi beda lantai. Beda lantai. Ya, lantai 1, lantai 2. Sekarang kita coba ngeping. Ini kan ininya sama nih IP-nya. Apakah bisa dari sini ke sini? Dari PC ini coba ping ke jaringan yang sama kan, 192, 168, 11. Nggak bisa kan? Oke, request timeout nggak bisa. Kenapa begitu? Kenapa demikian? Kenapa nggak bisa? Karena ini jalur ini nih, yang terputus-putus ini, yang pakai crossover, belum kita setting VLAN trunkingnya. Jadi trunking itu ibaratnya apa ya? Ibaratnya itu saluran ya, saluran yang bisa melewatkan beberapa ini ya, beberapa traffic dari jaringan yang
logical jaringan yang berbeda gitu ya. Jadi dari sini ke sini maupun dari sini ke sini. Oke. Berbeda switch. Nah, itu bisa kita configure di sini. VLAN trunkingnya. Masing-masing di switch kita pasang VLAN trunkingnya. Ya. Di sini maupun di sini. Kita masuk ke interface-nya, lalu kita switch port-nya trunking seperti itu ya. Kita coba kita coba dari ini dulu, dari lantai 1 ya. Lantai 1 kita enter beberapa kali. Jadi kita masuk ke switch 1, kita configure terminal ya. Ini sudah masuk ke menu config, tinggal ke interface. Yang kita pakai adalah fast Ethernet 0/5. Nah ini, jadi perintahnya cuma masuk ke interface-nya, habis itu kita pakai switch port, modenya, pakai modenya apa? Ada pilihannya akses trunk, kita pakai trunk. Ya, jadi kalau antar switch dengan switch ini, kita pakai trunk. Kalau dari switch ke perangkat-perangkat komputer, itu akses, mode akses. Kalau di sini modenya trunk, dari switch ke switch. Oke, kita pilih mode trunk ya. Terus enter. Oke, otomatis nih langsung up nih dia ya, up. Oke. Nah, sekarang yang sebelahnya juga harus konfigurasi yang sama ya. Masuk ke interface fast Ethernet 0/5. Kita pasang switch port mode-nya trunk ya. Nih, trunk. Oke. Nah, itu up. Oke, sudah up. Nah, kita tunggu dulu sampai hijau ini kabelnya. Lalu kita coba tes connectivity-nya. Kita coba dari komputer manapun ya, ke manapun gitu ya. Mestinya yang ke VLAN yang sama bisa, tapi kalau ke VLAN yang berbeda nggak bisa. Oke, sudah hijau. Coba ini VLAN 10 ya. Kita coba ping ya, ping ke 192.168.1. Karena jaringan 10 berarti dia satu berapapun bisa mestinya ya. Dari 11 sampai 14. Ini 11 bisa. Oke, coba 12 bisa. 13 bisa ya. Lalu coba nyebrang VLAN ya, yang 2.1 bisa nggak? Nah, nggak bisa ya. Itu jadi salah satu fungsi VLAN adalah membatasi ya. Ini untuk supaya tidak semua orang bisa masuk ke VLAN tersebut ya. Jadi ada pembatasan ya, salah satu fungsi security sebenarnya. Oke. Nah, coba kita dari VLAN 2 ping ke 192.168 VLAN 20 itu kan 2.0. Berarti kita bisa 2.1 sampai 2.4. Sorry. Nggak ada perintah pingnya. Ping. Nah, bisa kan? Ada reply from ke 2.2. Bisa juga 2.3. Bisa 2.4. Bisa. Coba nyebrang ke VLAN 10, yaitu 1.0. Ya, misalnya 1.1. Nah, dia nggak mau. Oke, demikianlah konfigurasi VLAN dan VLAN trunking pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan bisa dicoba praktekkan dimanapun ya kalau ada kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.